Pokoknya selapan nggak ini nggak? Pas selapan. Selapannya kapan? Jadi pas 1 bulan. 1 bulan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bifadlillahi ta'ala birahmatillahi ta'ala ta'ala taufiqillahi ta'ala qada'illahi ta'ala biyadillahi ta'ala bima'dulillahi ta'ala baqa'illahi ta'ala fatahillahi ta'ala wa hadillahi ta'ala rizqillahi ta'ala wa ala balawina wa ala mawlawihi salafuna salihun wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam arwah auladi wa dzurriyyati wa azwaji wa sahbihi wa baithi rahmatan ta'ala wa ila ruhi jami'il anbiya'i wal mursalin وإلى رجب أولياء الله المقربين العارفين الرحيم وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وأحبابنا وأصدقائنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وأخواتنا وإخواننا وأخواتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأقربائنا وحقوقا علينا وإلى من أساء إلينا وإلى من أساء إلينا وإلى روح جميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في جميع جهات المشارق الأرض المغارب في البحر وقارها وخصوصا إلى حضرة شيخنا ومربي روحنا سيد الشيخ الحبيب عبد الله بن علي حداد بعلوي الخضرمي الشافعي رضي الله تعالى عنه ورسوله وفروعه ولسلسلته ومشايخه والأخير عنه ولقضاء حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة شاء الله لنا وله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمسلمين آمين.
khususon kita doakan untuk cucunya Pak Ujang dari Mas Fahdi Nasatya sama Mbak Umi Nur Rahmah. Sekarang sudah bukan Mas sama Mbak lagi, dari Pak Fahdi Nasatya dan Ibu Umi Nur Rahmah. Alhamdulillah telah dianugerahi putra pertama atau cucu pertama dari Pak Ujang yang lahir pada tanggal 18 Desember 2022 kemarin. Ini tanggal berapa ini? 16, 17. Pas, berarti 1 bulan pas ini. Malam 1 bulan ya. Dan harapan Ananda Yusuf Khairul Fahmi Al-Farisi bin Fahdina Nasatya Umi Nur Rahmah ini bisa menjadi anak yang saleh, manfaat maslahah berkah semuanya diridhai oleh Allah SWT, dan juga berguna bagi nusa bangsa dan agama, serta berbakti kepada kedua ibu bapaknya, hormat berbakti juga kepada eyangnya, dan juga menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh keluarga. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala qanamin wa ala bisaqul salihun wa khususan Ibnul Adib Yusuf Khairul Fahmi Al-Farisi bin Ummi Nur Rahmah Fahdi Nasatya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lijami'il mu'minina wal muslimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi'u ni'amahu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi fadli wa haqqi wa asrari surati al-Fatihati al-'azamati was-sab'i al-matani. Ya Allah, أن تفتح لنا بكل خير وتجعل لنا بكل خير وتضل علينا بكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك بأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا وأحبابنا وأشقائنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومقدر لكل خير ومتفضل بكل خير وإنك على كل شيء قدير. اللهم طول عمره وصح جسده. اللهم طول عمره هذا الابن يوسف خير الفهمي الفارسي بن أمي نور رحمة فهدي ناشاتيا. اللهم طول عمره وصح جسده يا الله وأحسن صوته وحسن سهله وصحي صوته يا الله لقراءة القرآن العظيم ولقراءة حديث النبوي الشريف. اللهم ثبت في قلوبنا وفي قلبه إيمانا بك يا الله وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبت في قلبه يا الله قول ثابت يا الله قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعله ولدا صالحا يدعو لوالديه. اللهم اجعله ولدا صالحا يدعو لوالديه. اللهم اجعله ولدا صالحا يدعو لوالديه.
ومنفعة وبركة في كل أموره يا الله. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلحنا في ذرياتنا وادخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين في عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر وأهل الطغيان وأهل الضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الهدى والتقوى والاستقامة، ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك كما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وكما سألوك أنبياؤك المرسلون، وكما سألوك أولياؤك المقربون العارفون، وكما سألوك عبادك المؤمنون المخلصون المتورعون الخاشعون الزاهدون. اللهم إنا نعوذ بك كما استعاذ بك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وكما استعاذوا بك أنبياؤك المرسلون، وكما استعاذوا بك أولياؤك المقربون العارفون، وكما استعاذوا بك عبادك المؤمنون المخلصون المتورعون الخاشعون الزاهدون. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمسلمين. Dibuka halaman 140. Baris kedua, kalau yang coklat kecil kitabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu kulawan pangriksa billahi kelawan Allah minasyaitonir saking pangridunipun syaitan ar-rajim ingkang dipun rajam. Aku berlindung kepada Allah dari tipu daya syaitan yang terrajam, yang terlaknat, yang terkutuk oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ay abda'u bi ismillahi ngawit ingsun kelawan nyebut asma kaluhurane Allah. Sifat Allah Rahmani dat kamu asasing dalam dunia dan akhirat. Sifat Allah maneh Ar-Rahimi terdat kamu asasing dalam akhirat loko. Aku memulai kajian Risalatul Mu'amalah ini bagian khotimah penutup ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, atau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawud, isma' minni wal haqqa aqulu man laqiyani min ibadi wa huwa yakhafu adabahu lam u'adzibuhu binari. Ya Dawud, Dawud, bila kita bicara Allah memberikan wahyu kepada Nabi Dawud kemarin. Ya Dawud, Dawud, isma' ngrungokno sira, isma' ngrungokno sira, minni saking ingsun Allah, minni saking ingsun Allah, wal haqqa lan ya mung ing hak, aku lu ngendika sapa ingsun Allah.
Ya Allah ora ngendika kejaba sing hak. Jadi Nabi Daud didhawuhi dening Allah supaya ngrungokke sangka Allah pangandikane Allah sing hak. Wal haqqalan ing hak aqulu ngendika sapa ingsun Allah. Ngendikane Allah piye? Dawuhe Allah marang Nabi Daud. Man laqiyani min ibadi wa huwa yakhafu adzabahu lam u'adzibuhu binari. Man sapa wong lanang wadon gedhe cilik nom tuwa wong sapa wae. Man sapa wonge laqiyani kang methuki sapa man sapa wong mau ni ing ingsun Allah, kang ketemu ing ingsun Allah. Min ibadi saking pira-pira kawulan ingsun Allah. Min ibadi saking pira-pira kawulan ingsun Allah. Wa huwa ing hale utawi man utawi wong sing methuki ingsun mau iku ya khafu wedi sapa man sapa wong mau wirasa wedi wasumelang wedi adzabahu ing disiksane man bima wong bima wedi aja-aja ku disiksa dening Allah rumangsa dosane akeh rumangsa pepekoh rumangsa kurang anggone manembah ibadah rumangsa isih maksiat. Jadi ketemu Allah ki rasane wedi. Wah, kira disiksa. Adzabahu ya khafu iku ya khafu wedi sapa wong mau adzabahu ing disiksane wong iku mau. Nek duwe rasa kaya ngono lam u'adzibuhu binari. Lam u'adzibu mongko ora bakal nyiksa sapa ingsun Allah hu ing wong mau binari kanthi neraka ingsun Allah. Ora bakal tak siksa, ora bakal tak cemplungke neraka ora. Kok sing duwe rasa wedi. Ya Dawud wahai Dawud, isma' minni wal haqqa aquli. Dengarkanlah dariku, sebab hanya kebenaran yang kuucapkan, kata Allah. Wahai Dawud, dengarkanlah dariku, sebab hanya kebenaran yang kuucapkan. Apa yang diucapkan atau didhawuhke oleh Allah? Man laqiyani min ibadi wa huwa yakhafu adzabahu lam u'adzibuhu binari. Barang siapa dari hamba-hambaku menemuiku, artinya mati terus ketemu Allah di alam mahsyar atau di surga atau di akhirat ketemu Allah. Rohnya begitu orang meninggal kan rohnya disowanke marak sowan menghadap Allah. Nah ketika ketemu Allah roh tadi barang siapa dari hamba-hambaku menemuiku, sedangkan si hamba tadi mencemaskan azabku, takut terhadap azabku, pasti aku tidak akan mengadabnya. Pasti aku tidak akan mengadabnya. Nah di sini tampak jelas welas asih Allah kepada hambanya. Bermodalkan takut tok terhadap azab Allah,
itu menjadikan Allah welas asih yang kaulan. Ada hamba menghadap Allah, kemudian diiringi dengan rasa takut terhadap siksa Allah, karena merasa banyak dosanya, merasa ibadahnya kurang sempurna, ya, nggak bisa khusyuk, nggak bisa khudur, bahkan dalam beramal kemungkinan merapatnya ikhlas, merasa seperti itu, dan juga merasa banyak dosa yang dilakukannya maksiat, sehingga ketika menghadap Allah itu hatinya atau diri orang si hamba tadi diliputi rasa takut terhadap azab Allah. Kalau begitu kata Allah, lam u'adzibuhu binari, pasti aku tidak akan menyiksa hambaku yang menghadapku sementara pada dirinya ada rasa takut terhadap azab. Nah, ini kita main logika. Seandainya seseorang ditanya, apakah kamu takut terhadap azab Allah? Gitu ya. Kalau orang yang akal sehat akan menjawab, aku takut terhadap azab Allah. Mulutnya bilang begitu. Nah, pernyataan itu baru dinyatakan benar jika terbukti. Paham ya? Jika terbukti orang menyatakan aku takut terhadap azab Allah. Nah, buktinya apa? Kamu menyatakan takut kepada Allah. Sebagai bukti seorang hamba itu takut kepada Allah, mestinya juga dia takut menerjang larangan Allah. Hamba itu juga takut meninggalkan perintah Allah, kan gitu. Karena siapapun yang meninggalkan perintah Allah berarti berdosa. Meninggalkan kewajiban. Allah perintahkan kepada hambanya agar melakukan sholat. Ya, kok tidak jalankan sholat, dia takut kalau sampai meninggalkan sholat. Aku harus kerjakan. Nggak berani meninggalkan sholat. Takutnya dia meninggalkan sholat, sebagaimana dia takutnya terhadap azab Allah. Sebab kalau aku tidak sholat, berarti meninggalkan kewajiban. Aku akan diazab. Takut. Nggak berani meninggalkan sholat. Ada perintah dari Allah supaya menjalankan sholat, maka dia pasti hamba itu akan melakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Ini bukti bahwa orang itu takut terhadap azab Allah. Ya, sebagai bukti seorang hamba itu takut kepada azab Allah, terhadap azab Allah, yaitu dia menjalankan perintah Allah. Diikuti dengan rasa takut kalau sampai meninggalkannya atau melalaikan perintahnya. Allah perintah agar kita menjalankan sholat. Maka seorang hamba yang takut terhadap neraka atau azab Allah, dia akan selalu menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya. Takut untuk meninggalkannya, sebagaimana takutnya dia terhadap azab Allah. Kemudian seseorang yang sudah menyatakan takut terhadap azab Allah, maka sebagai bukti apa? Orang itu takut menerjang larangan Allah. Jangan sampai ada larangan Allah dia terjang.
Contoh, Allah melarang kita berzina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Jangan sekali-kali kamu sekalian mendekati perbuatan zina. Karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Berarti kalau keji dosa besar, larangan. Allah melarang, mendekati aja nggak boleh, apalagi berbuat. Nah, seseorang yang menyatakan takut terhadap azab Allah, dia pasti akan menjaga dirinya jangan sampai menerjang larangan Allah. Contohnya berzina tadi. Allah melarang minuman keras atau sesuatu yang memabukkan, menjadikan merusak akal, narkoba umpamanya. Seseorang yang sudah menyatakan takut kepada azab Allah, pasti dia akan menghindari dirinya dari minuman keras maupun narkoba itu. Sebagaimana takutnya dia terhadap azab Allah tadi. Karena kalau dia sampai mengonsumsi minuman keras atau narkoba, berarti tidak terbukti kan pernyataannya dia takut terhadap azab Allah, menantang Allah kan. Kita sudah ngerti sesuatu yang dilarang oleh Allah kalau dikerjakan akan mendatangkan azab. Paham ya? Makanya orang yang berakal sehat, kalau dia sudah menyatakan takut terhadap azab Allah, dia akan menjaga dirinya jangan sampai menerjang larangan Allah. Jangan sampai meninggalkan perintah Allah. Jadi selalu akan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu tanda bahwa orang itu takut terhadap azab Allah. Itu logikanya begitu. Maka dari itu, siapapun orangnya yang menghadap Allah, kok di hatinya orang itu ada rasa takut kepada azab Allah, maka Allah tidak akan menyiksa orang itu. Karena logikanya tadi, orang yang takut terhadap Allah, terhadap azab Allah, dia pasti orang itu akan menjalankan semua perintah Allah dan akan menjauhi semua larangan Allah. Berarti orang itu kan bertakwa. Paham ya? Sebagai bukti pernyataannya takut pada Allah tadi. Nah, orang yang begini masa mau diadab oleh Allah? Selalu menjalankan perintah Allah, selalu menjauhkan diri dari larangan Allah. Maka orang itu diliputi ridha Allah, diliputi rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi barang siapa dari hamba-hambaku menemuiku sedangkan ia mencemaskan azabku, niscaya aku tidak akan mengadabnya. Man laqiyani min ibadi wa huwa yakhafu adabahu lam u'adzibuhu binari. Gusti Allah paring dawuh marang Nabi Daud, Daud, rungokno sira sangka dawuh ingsun Allah ing hak ngendika ingsun. Sapa wong kang kepethuk ing ingsun setengah saking pira-pira kawulan ingsun ing hale dheweke tansah wedi
ing siksane, monggo ora nyiksa ingsun ing wong mau. Ini kita main logika ya. Memang banyak logik ya. Contoh lagi, seseorang ditanya, apakah kamu senang surga? Kan gitu ya. Apakah kamu senang dimasukkan ke surga? Kalau jawabnya senang, pernyataan itu dibutuhkan pembuktian, bukti. Sebagai bukti pernyataanmu bahwa kamu mencintai surga, menyukai surga, maka buktinya apa? Kamu menyukai amal soleh. Kalau kamu menyatakan takut terhadap neraka, maka sebagai buktinya apa? Kamu tinggalkan larangan-larangan Allah, kamu jalankan perintah Allah. Begitu juga ketika kamu menyatakan senang dimasukkan surga, maka secara akal sehat pernyataanmu itu perlu bukti apa? Untuk membuktikan senangmu pada surga, maka apa? Kamu mestinya juga senang beramal saleh, karena hanya orang-orang yang saleh lah yang pantas dimasukkan ke dalam surga. Semakin senang terhadap surga, semakin merindukan surga, maka orang itu semakin getol di dalam melakukan amal saleh. Nah, kalau ada orang yang menyatakan pingin surga, ya pengen senang masuk surga, pengen dimasukkan ke surga, tapi kok gak pernah beramal soleh, itu sama juga bohong. Pernyataannya tidak ada bukti, gitu. Aku pengen dimasukkan surga, senang aku ke surga, aku cinta surga, tapi tidak pernah melakukan amal soleh, sama juga bohong. Artinya apa? Pernyataan itu pernyataan kosong, karena tidak ada bukti yang mendukung. Gitu loh. Ketika ditanya seseorang, apakah kamu senang dimasukkan neraka? Enggak, aku enggak senang neraka. Kalau enggak senang, dibuktikan dengan apa? Mestinya orang itu juga enggak senang melakukan maksiat. Karena penyebab seseorang dimasukkan ke neraka karena lantaran bermaksiat. Maka seseorang yang menyatakan tidak suka terhadap neraka atau takut terhadap azab Allah yang berupa neraka, maka otomatis konsekuensinya sebagai pernyataannya dia nggak suka terhadap neraka, dia juga harus tidak suka kalau bermaksiat. Nah, itu sebagai buktinya gitu. Pengen suatu, pengen sholat ora gelem, sedekah ora gelem, kon ngamal soleh mau poso ya ora gelem, ono perintah ora gelem nindakake, ora gelem ngamal soleh blas. Itu juga sama juga bohong, menipu diri sendiri, menipu Allah dan menipu umat Islam. Jegur neraka gelem ora? Moh. Tenang, jegur neraka wani ora? Seneng ora? Yo moh, aku aja nganti jegur neraka. Wedi tenan. Takut terhadap neraka. Tidak suka terhadap neraka. Maka orang yang menyatakan seperti itu mestinya dia membuktikan pernyataannya. Dengan cara apa? Dia takut bermaksiat. Rawani-wani tenan maksiat. Nah, semakin dia kuat rasa takutnya
untuk bermaksiat, berarti semakin kuat juga bukti bahwa dia itu takut kepada adab Allah. Kalau ditanya, apakah kamu ingin dapat rahmat Allah? Ingin ridha Allah? Ingin. Seberapa kuat keinginanmu untuk mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, fadl Allah, mendapatkan nikmat dari Allah? Maka bisa dilihat dari apa semangat dia dalam melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya. Jadi cukup jelas toh. Jadi ketika seseorang itu bertemu Allah, sedangkan seseorang tadi ada rasa takut terhadap azab Allah, maka Allah menyatakan tidak akan mengadab atau menyiksa orang itu. Artinya tidak akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Modalnya wedi marang Allah, modalnya takut kepada Allah, dibuktikan dengan takut untuk bermaksiat, jangan nganti maksiat. Semakin kuat rasa takutnya terhadap maksiat, berarti semakin kuat bukti yang ia suguhkan sebagai pernyataan dia takut terhadap azab Allah tadi. Ya Dawud, isma' minni wal haqqa aqul wal laqiyani min ibadi wa huwa mustahin min ma'asihi ansaitu hafadatahu dambahu walam as'alhu anhu. Ya Dawud, he Dawud, isma' rungokno sira Dawud, minni saking ingsun Allah, wal haqqa lan ing hak, aqulu ngendika sapa ingsun. Allah perintahkan pada Nabi Daud, wahai Daud, dengarkanlah lagi dariku, dan hanya kebenaran yang kuucapkan, kata Allah. Barang siapa di antara hamba-hambaku menemuiku sedangkan ia merasa malu, ya Daud, isma' minni wal haq aqul man laqiyani min ibadi, man ba'asad sapa wonge laqiyani kang metuhi sapa wong mauni ing ingsun Allah, min ibadi saking pira-pira kawulan ingsun Allah, wa huwa ing hale utawi man wong mau iku mustahin, wong kang isin malu, mim'asihi saking pira-pira maksiat teman mau, maksiate wong mau. Ansa itu mongko mesti
ngalekake sapa ingsun Allah hafadzatahu ing malaikat hafadzahe man ngalekake dzambahu ing dosane wong man walam as'alhu lan ora nakokake sapa ingsun Allah hu ing wong mau anhu saking dosane wong kuwi. Wahai Daud, dengarkanlah dariku dan hanya kebenaran yang kuucapkan, kata Allah kepada Nabi Daud. Barang siapa di antara hamba-hambaku menemuiku sedangkan ia merasa malu disebabkan dosa-dosanya, disebabkan maksiat-maksiatnya, ketemu Allah isim sebab rumong so dosanya akeh, maksiatnya akeh, isim malu bertemu Allah disebabkan dosa-dosanya, disebabkan maksiat yang ia lakukan. Pasti aku akan rahasiakan dosa-dosa itu, maksiat-maksiat itu, semua dari penglihatan malaikat pencatat amal, malaikat hafadzah. Walam as'alhu anhu, dan pasti aku pun tidak akan menanyakannya, tidak akan dipertanyakan tentang maksiat itu. Jadi orang yang bertemu Allah kok diikuti dengan rasa malu, merasa malu jika ketemu Allah, merasa malu karena apa? Disebabkan merasa banyak dosanya, banyak maksiatnya. Jika malu kalau ketemu Allah itu malu. Nah, orang yang demikian ini, kata Allah, maka Allah pasti akan apa? Melewatkan atau menjadikan apa istilahnya, lupa terhadap malaikat hafadzah untuk mencatat kemaksiatan orang itu. Bahkan Allah tidak akan mempertanyakan maksiat yang dilakukan oleh orang itu. Bermodalkan malu. Rumangsa dosane akeh, rumangsa maksiate akeh. Lalu kalau ketemu Allah, saya diliputi rasa malu. Aku malu ketemu Allah, malu. Karena orang seperti aku, dosaku banyak, maksiatku banyak, kok ketemu Allah, malu dia. Nah, apa kata Allah di sini? Maka Allah lupakan. Allah menjadikan malaikat hafadzah itu lupa. Dalam apa? Menulis atau merekam atau mencatat kemaksiatan
kemaksiatan yang dilakukan oleh si hamba tadi. Bahkan Allah tidak akan mempertanyakan dosa atau maksiat yang telah dilakukan oleh si hamba tadi. Logika ini bahasa kelas tinggi. Maksudnya gimana? Orang yang di hatinya ada rasa malu terhadap kemaksiatannya, pasti dia tidak akan melakukan maksiat. Dia malu ketemu Allah. Kalau bertemu Allah kok banyak kemaksiatannya, banyak dosanya, kan malu dia. Makanya dia akan berusaha jangan sampai melakukan maksiat supaya tidak dipermalukan di hadapan Allah nanti. Logikanya begitu. Atau kalau sudah terlanjur dia melakukan kemaksiatan, kok di hatinya ada rasa malu jika ketemu Allah, sementara dirinya penuh dengan dosa dan maksiat, maka dia akan segera untuk memperbaiki kedosanya itu, kesalahannya itu. Dia akan menyesali perbuatan dosanya. Dengan kata lain, orang yang punya rasa malu terhadap dosanya ketika bertemu Allah, kan gitu ya. Orang yang punya rasa malu ketika bertemu Allah kok penuh dengan dosa, tentu orang itu akan segera melakukan rasa penyesalan, menghentikan dosanya, maksiatnya, dan bertobat. Itu langkahnya. Sebagai bukti seseorang itu punya rasa malu jika bertemu Allah, kok dosanya banyak, maksiatnya banyak, gitu. Orang yang benar-benar punya rasa malu jika ketemu Allah, dia bawa dosa yang banyak, maksiat yang banyak, dia malu. Nah, kalau punya malu seperti itu, logikanya di dunia ini dia akan berusaha jangan sampai berbuat maksiat, jangan sampai berbuat dosa. Kalau sudah terlanjur, bagaimana? Dia akan segera menghentikan perbuatan dosanya, maksiatnya. Dia akan menyesali perbuatan dosanya, maksiatnya. Dia akan mohon ampun, beristighfar, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti rasa malunya hamba tadi. Nah, pembuktiannya seperti itu. Jadi orang yang rajin beristighfar dan bertobat kepada Allah, bersegera untuk bertobat kepada Allah, menunjukkan orang itu punya rasa malu. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ajjilu bit-taubati qabla al-maut." Bersegeralah kalian bertobat sebelum datang al-maut, sebelum mati. Sebab apa? Tobat itu jika dilakukan setelah mati tidak diterima. Tobat dilakukan setelah mati tidak diterima. Rohnya tok yang bertobat nggak bisa, nggak diterima Allah. Nah, batasannya kapan? Dia sebelum mati. Selama orang itu masih raganya bersama rohnya hidup, jadi Allah tunggu setiap hamba yang melakukan maksiat, berbuat dosa, ya. Ketika seseorang berniat akan melakukan perbuatan dosa, Allah tidak mencatat, atau Allah tidak perintahkan malaikat hafadah untuk mencatat.
niat dosa, niat maksiat tadi. Contoh seseorang nang ati dikarep aku arep mrono misalnya jenis panggonan nang kono aku arep zina pamane, atau aku mau ke tempat bar mau pesta miras di sana, punya niatan begitu, niat yang jelek, niat maksiat, niat berbuat dosa oleh Allah belum ditulis dosa itu. Belum ditulis. Sehingga orang yang punya niat dosa, berbuat dosa atau maksiat itu melakukan niatnya. Nek wis mangkat tenan ning gone pesta miras, terus dia ngombe tenan, mendem tenan, nglakoni kaya ngono, lagi ditulis dosane. Berbeda dengan berniat berbuat baik. Seseorang dikarep ning ati, aku arep salat berjamaah. Lagi niat tok ning ati, durung temandang sudah dicatat satu kebaikan. Itu kemurahan Allah di sini. Orang berniat ingin melakukan kebaikan, baru niat tok belum dilakukan kebaikan itu sudah dicatat oleh Allah, atau Allah perintahkan malaikat hafadzah, malaikat mungkar malaikat raqib atid untuk mencatat kebaikan satu. Baru niat tok, kentek nang ati tok. Nah, ketika seorang hamba ini niat baik tadi tuh, terus dilakukan, dia menjalankan sholat. Ada yang niat mau sedekah, niat tok, wis ditulis siji kebaikan, satu kebaikan. Baru modal niat tok. Aku mau berniat berbuat baik, aku mau niat bersedekah, ya. Baru niat sudah dicatat kebaikan itu satu. Udah niatnya diwujudkan dalam bentuk perbuatan nyata. Udah ya. Yang niat sedekah, kemudian dia lakukan betul bersedekah. Apa? Allah catat 10 kali lipat kebaikan. Nanti sudah 11. Satu, modal niat tadi satu. Yang kedua, dia jalankan. Maka jadi tambah 10, 11. Bahkan bisa jadi Allah lipat gandakan, tidak hanya dilipatkan 10. Yang satu ini, niat satu tadi dilipat gandakan sampai 10, bisa juga sampai 700 kali lipat. Sehingga menjadi 701. Modalnya kan niat tadi, berbuat baik. Bahkan bisa juga Allah melipat gandakannya kebaikan itu sampai tak terhingga. Berapa maksimalnya? Hanya Allah yang tahu. Bisa juga dilipat gandakan 1000, 1 juta, 1 triliun, terserah Allah. Itu loh kalau kebaikan. Seorang hamba punya niat berbuat baik, baru niat tok urung temandang, sudah dicatat baik satu. Tapi ketika niat berbuat baik ini dilakukan, maka dicatat sekurang-kurangnya 10 kebaikan plus niatnya 1, jadi 11. Sekurang-kurangnya. Nah, sebanyak-banyaknya, tidak ada batasan, terserah Allah. Maka banyak-banyaklah Anda punya niat berbuat baik. Modal niat tok wis untung.
Dan jaga dirimu, jangan punya niat yang buruk. Seandainya punya niat yang buruk, seseorang punya niat buruk, aku niat Arab terus nyolong kalau ditunggu, makanya mencuri buah mangga tetangga, baru niat, itu belum ditulis, jelek tidak ada. Lagi niat Arab nyolong, itu belum ada, maksiat belum ada tulisannya, dosa belum ada. Kalau toh ditulis, baru di buku cadangan, buku apa istilah, buku apa istilah, draft, bukan buku induk. Bukan draft. Allah tunggu, dilakukan apa enggak itu niat buruknya itu. Nah, seandainya seorang hamba punya niat berbuat buruk, berbuat dosa, ya, aku Arab zina yang kono yang hotel, ya toh, berniat gitu, terus tiba-tiba dia punya rasa malu. Ya Allah, aku malu kalau sampai berbuat maksiat. Sementara aku tidak bisa ngelimpehkan Allah, ya kan? Allah selalu melihat aku dimanapun, kapanpun. Lah, gimana nanti aku ketemu Allah sementara aku melakukan maksiat? Aku ada di bumi Allah ini. Hidup dihidupkan Allah, nafas dikasih nafas oleh Allah, fasilitas hidup diberi oleh Allah. Lah, kok aku sampai beraninya melakukan maksiat? Aku malu. Sehingga apa? Orang itu meskipun ada niatan untuk berzina, tapi kemudian dia menyadari bahwa zina itu adalah perbuatan dosa, ini maksiat, dan hingga didasari rasa malu tadi, sehingga dia urungkan itu nggak jadi melakukan perbuatan zina, meskipun tadinya sudah ada niatan mau berzina, wis dikarep, punya keinginan, ya, mau berzina, dan kemudian dia menyadari nggak jadi zina, dia tahan dirinya sehingga tidak melakukan perbuatan zina. Oleh Allah dicatat kebaikan satu. Kita ini niat elek urung ditulis elek. Kalau dia urungkan niatnya sehingga tidak melakukan kejelekan itu yang sudah dia niatkan itu, nggak jadi kan? Malah ditulis kebaikan satu oleh Allah. Kalau ada kebacut niat elek, jabutan untuk ganjaran siji. Ini loh, moho welas asih Allah yang kau boleh kau. Nek niat elek, buruk ditulis elek emang. Kali-kali kalau dia menyadari, sadar, terus mengurungkan niat elek mau, orang situ nindake, justru ditulis kebaikan satu oleh Allah. Lah, yang kawula mau banjur akhirnya nindake niat elek terus piye? Ditulis elek siji, orang dilipat gandakan. Itu karo kebencian mau. Nek kebencian mau lagi niat wae wis ditulis becik siji. Nek dilakoni ditulis nek 10 paling sithik. Paling akeh tidak terbatas. Jadi tambah niat siji ku dadi 11 paling ora. Ku dadi berapa kali lipat terserah Allah. Tandanya Allah mau welas.
Tapi nek bab maksiat, ana kawula niat minta maksiat, belum ditulis dosane, belum dilakoni. Wis niat elek kok ora sida nglakoni karena dia menyadari itu maksiat, terus dia akan rasa malu, rasa takut pada Allah, terus dia urungkan niat jeleknya tadi, artinya tidak dia lakukan, ora sida. Wis dikarep elek ning ora sida. Mengurungkan niatnya yang buruk itu, dia urungkan, maka justru Allah mencatat kebaikan satu. Nah nek sida nglakoni terus piye? Wis dia melakukan punya keinginan, punya niat berbuat buruk, terus akhirnya dia lakukan juga, maka baru ditulis keburukan satu. Dan keburukan satu ini tidak akan diadab oleh Allah, ditunggu oleh Allah. Dan perbuatan maksiat, siapa bermaksiat kan dapat adab, Allah tidak akan mengadab dulu, sehingga wafatnya orang itu bertobat apa enggak, beristighfar apa enggak, ditunggu. Mbak menawa wong sing tumindak dosa mau gelem tobat, gelem istighfar, ditunggu oleh Allah sampai akhir hayatnya si hamba tadi. Ora sedina rong dina kok sampai mati ditunggu. Mbok menawa kawulane Allah mau gelem tobat, gelem istighfar, menyesali perbuatan dosanya, maksiatnya, terus istighfar, mohon ampun, bertobat kepada Allah. Lah, kalau hamba ini sebelum matinya kok dia mau menyesali perbuatan dosanya atau maksiatnya, dia menghentikan perbuatan dosa maksiatnya, terus beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi, dihapus catatan dosa itu, dicoret, bersih, sehingga tidak diadab meskipun dia sudah melakukan dosa, meskipun dia si hamba tadi sudah bermaksiat, wis nglakoni maksiat. Nek sadurunge mati si hamba kuwi mau kok gelem menyadari maksiatnya, dosanya, dia sesali perbuatan maksiat dosanya, terus beristighfar, mohon ampun kepada Allah, kapok tenan orang baleni, diampuni oleh Allah. Seberapa besarnya dosa itu, seberapapun banyaknya dosa itu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah diampuni apa? Tidak ada adab. Meskipun dosanya banyak, besar-besar lagi, itu bedanya. Allah ini luar biasa. Allah maha segala. Oleh karena itu, dari dasar wahyu Allah kepada Nabi Daud ini sebagai apa? Sebagai spirit, semangat seorang hamba agar apa? Bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan semangat untuk segera bertobat dari maksiat. Paling tidak seseorang melakukan maksiat dengan sembunyi-sembunyi, itu menunjukkan seseorang itu masih ada iman. Ya saya ngombe, ini delik-delik, jangan nanti konangan konco, jangan nanti konangan wong sak kampung, wong sak ini tak pada sak kampungnya, jangan nanti konangan sopo-sopo. Ya kadang saya ngombe ini delik. Orang ngajak konco, berarti masih ada malu.
Ya. Cuma rasa malu ini kadang-kadang nggak tepat. Orang itu malu kalau dia melakukan maksiat terlihat oleh manusia, kan gitu kan? Tapi sementara orang itu hakikatnya tidak malu dia melakukan maksiat terlihat oleh Allah, karena pandangan Allah tidak tertutup oleh apapun. Inilah, dimanapun orang itu berada, kapanpun, selalu dilihat oleh Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menghindar dari pengawasan Allah, penglihatan Allah. Jadi seseorang yang benar-benar punya rasa malu, itu dia tidak akan pernah berbuat maksiat. Dia merasa selalu dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah dimanapun, kapan. Orang iso nilap ke Gusti Allah. Ya. Maka kata Allah, "Man laqiyani min ibadi wa huwa mustahin min ma'asihi an saitu hafadatahu dambahu wa lam as'alhu anhu." Barang siapa yang menemuiku dari hamba-hambaku sedangkan dia punya rasa malu disebabkan kemaksiatannya kepada aku, maka Allah pun juga begitu, akan melupakan terhadap malaikat hafadzahnya atas dosa orang itu. Bahkan Allah tidak akan mempermasalahkan atau tidak akan mempertanyakan dosa siapa itu. Nah, ini rasa malu ini dibuktikan dengan apa? Penyesalan terhadap maksiatnya, kemudian diikuti dengan istighfar dan bertobat. Maksudnya begitu. Ya Dawudu isma' minni wal haqqa aqulu. Ya Dawudu, he Dawud, isma' rungokno sira minni saking ingsun Allah, wal haqqa lan ing perkara sing hak, wal haqqa lan ing hak aqulu ngendika sapa ingsun Allah. Lau anna abdan, lamun sak temene kawula, sawijining kawula, min ibadi saking pira-pira kawulan ingsun Allah, iku amila nglakoni sapa kawula mau haswad dunya ing sak kebaing donya, haswad dunya ing sak kebaing donya, nglakoni dunuban ing dosa, dosane akeh nganti ngebaki donya, baru donya sak isine saking akeh dosane. Dosa wong mau kawula mau nglakoni dosa nganti sak kebake donya. Wa huwa musirrun wa huwa ing hale utawi si kawula mau iku musirun wong sing terus menerus maksiate alaiha ing atase dunub dosa mak dina-dina moli-moli aku ndung-ndung wis dadi hobi. Nanti digambarke dosane ngebaki donya. Lho moli kok dadi hobi sak wis bertahun-tahun sisa. Ya, wiwit bocah nganti tuwa limo terus hobi
Mandem saben dina, bisa saben dina, maksiat saben dina, wis terus dina-dina kaya ngono. Terus tahun-tahun wiwit cek nom-noman nganti tuwek. Tumanadima nuli kok geteng sapa wong. Getune dosane sing ngebaki donya man. Dosane sing ngebaki donya. Wastaghfara lan nyuwun ngapura sapa wong mang. Le njaluk ngapura marratan wahidatan. Ambal sepisan tok le njaluk ngapura. Wa alimtu lan weruh sapa ingsun Allah min qalbihi sangka atine kawula mau sing dosane ngebaki donya. Terus nyesali perbuatan dosane, terus istighfar, sepisan tok istighfar. Allah pirsa ngerti saking jero atine kawula mau annahu ing sak temene wong kuwi mau iku la yuridu ora duwe karep ayyauda ing yen to bali ilaiha marang maksiat neh. Ora dikarep bali maksiat ora. Abadan selawas-lawase. Belas wis ora bakal balik neh. Alqaituhu mongko nguncalake sapa ingsun Allah. Alqaitu mongko nguncalake sapa ingsun Allah ing dosa-dosa mau anhu saking wong kuwi mau asra'a iku asra'a luweh rikat luweh cepet min hubutit ta'iri tinimbang nyelorote mudhun sangka lakus apa iri manuk dhuwur nyelorot minas samai sangka langit ilal ardi marang bumi. Kita ngerti manuk bulung atau manuk elang, burung elang nalika nyamber kodhok pamane nyamber tikus kon dhuwur ngawasi ana tikus lalu mudhun kok suwet karo nyamber tikus cepet jalan. Utawa burung pemakan ikan mabur kalau ikan melengkek jadi kan burung langsung muncul set langsung nyangkut untuk iwan cepet banget munculnya landing cara pesawat munculnya dadak bus itu artinya maksudnya sing buku titok ini ngono nyambere burung elang sing saka langit yang bumi. Mungkin ana percil, apa ana kodhok, apa ana tikus ya kan. Ana kewasi cilik-cilik sing pakane burung elang kuwi. Ana kuthuk ya kan. Ana pitik, apa ngene ta. Ning iso kan disamber dening wah. Lah, saka dhuwur nutu celorot nyamber. Daud ngrungokno sira saking dawuh ingsun Allah ingkang hak ngendikan ingsun lamun sak temene kawula setengah saking pira-pira kawulan ingsun iku nglakoni dosa-dosa nganti sak kebake donya dosa mak kawula siji nglakoni dosa saking akeh nganti ngebaki donya nglakoni dosa-dosa nganti sak kebake donya. Lah kahanane dheweke mau tansah nglakoni dosa terus-terusan anggone nglakoni dosa.
mulai nom-noman nganti tuwek ora leren-leren. Nuli keri-keri dhek getuni dosane wis tuwek arek mati kowe. Wis mati. Dosane akeh banget mulai nom-noman nganti tuwek. Ya. Aku dosa terus dina-dina akhire bareng wis tuwek iki mau ruyuk arek matine tok. Iku terus dhek keri-keri banjur apa nggetuni dosane menyesali. Dosa-dosa sing sakmono akeh banjur dilakoni. Digetuni. Getun. Dari rumangsa getun lan gelem nyuwun ngapura ing ingsun Allah. Tur le njaluk ngapura gur sepisan tok. Dosane sawo akeh wong dina-dina. Njaluk ngapura gur sepisan tok, tapi dilambari rasa penyesalan, getun. Gelem nyuwun ngapura ing ingsun gur ambal sepisan. Lan ingsun Allah perspresa saking jero atine dheweke wong mau yen dheweke iku ora bakal ngarepake mbaleni marang dosa-dosane kuwi mau. Sing kapok tenan. Menyesali, kapok tenan, mandeg tenan ora tumindak dosa kuwi meneh. Ning atine ki ana niat ngono kuwi. Monggo ingsun Allah bakal nguncalake guang dosa-dosane kawula. Saka kawula tak guang lih anggone ingsun guang kuwi luwih cepet tinimbang nyambere burung elang saka langit yang mangsane sing ning bumi. Sing ning daratan. Lebih cepat dari itu. Anggone Allah buang dosane wong kawula. Mongko nguncalake tegese buang sapa ingsun Allah ing dosa-dosa mau sangka wong sing tumindak dosa mau kanthi cepet banget. Luwih cepet tinimbang mudune engko nyambere manuk saking langit marang bumi. Qala Dawud ilahi lakal hamdu min ajli dhalika la yanbaghi liman ya'rifuka ay yaqta'a raja'ahu anka. Qala matur sapa Dawud Nabi Dawud, ilahi duh Gusti pangeran kula, laka kagem panjenengan apa alhamdu segala sedanten puji-pujian sedaya puji min ajli dalika saking arahe mengkono-mengkono pangapura Allah sing luar biasa la yang bagi boten prayogi liman katuwinipun rangginipun tiyang tumrap tiyang katuwe wong ya'rifuka ingkang sumerep tiyang kala wau dhateng panjenengan ayyak ta'a ing yen to medhotake tiyang niku wau raja'ahu ing pangarep-arepe tiyang wau angka saking panjenengan.
baleni. Dawuh rungokno sira saking dawuh ingsun Allah. Lan ing hak ngendikan ingsun iki. Lamuno sak temene kawula setengah saking pira-pira kawulan ingsun iku nglakoni dosa nganti sak kebake donya dosane. Ning kahanane dheweke kawula mau tansah netepi terus dosa terus menerus ora leren-leren. Sangka nom nganti tuwek ora leren-leren. Kari-kari sadurunge mati, wis tuwek kok, sadurunge mati. Kok dheweke iku duwe rasa getun menyesali dosane sing akeh nganti kebaki donya mah. Terus gelem nyuwun ngapura marang ingsun Allah, tur njaluk ngapura gur sepisan tok. Dosane mewu-ewu njaluk ngapura gur sepisan. Ingsun Allah prisa sangka jero atine dheweke wong mau. Yen dheweke iku wis ana niat kenceng ora bakal baleni dosa meneh. Ora bakal bali tumindak dosa meneh selawas. Duwe niat kaya ngono. Akhirnya sampai mati wong iku mah. Monggo nguncalake pungguang sapa ingsun Allah ing dosa-dosa mau sangka wong kuwi mau sing maksiat. Lha buang cepet banget ngumpuli cepete manuk sing nyamber sangka awang-awang nenggone permukaan bumi nyamber mangsane. Nabi Dawud muli matur, duh Gusti Allah, sedaya pangalembono yen namung kagungan panjenengan Gusti. Mila saking menika jalaran mekaten menika boten prayogi lan boten pantes kangge tiyang ingkang mangertos dhateng sifat welas asih panjenengan, sifat kemaha ampunan panjenengan, sifat rahman panjenengan, sifat rahim panjenengan, sifat maghfirah panjenengan. Ingkang mangertos saestu dhateng kekuasaan lan kaluman panjenengan, kok tiyang wong ngantos badhe medhotaken pengajeng-ajengipun saking ampunan panjenengan, medhotaken pengajeng-ajengipun saking rahmat panjenengan, kawelasan panjenengan. Lha mau digambar iki ana wong dina-dina setiap saat tumindak dosa terus mulai balik nganti tekan tuwek ora tau leren le dosa. Nanti digambar dening iki mau dawuh ning ayat iki mau nganti digambar ki dosane ngebaki donya saking akeh dosa. Di penghujung akhir hayatnya sadurunge mati kok dheke ngetuni dosa, menyesali dosa-dosanya maksiat
yang dia lakukan, maksiat yang sebanyak sepenuh dunia tadi. Si orang itu mau menyesali perbuatan dosanya, dan di hati ada niatan tidak akan mengulangi dosa itu selama hidupnya, tidak akan mengulangi lagi. Janji ning hati ora bakal balen itu minta dosa meneh. Terus gelem jaluk ngapura yang Allah tur le jaluk ngapura gur sepisan tok. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Gur sepisan. Monggo Allah bakal ngubah dosa-dosa ning wong sing ngobaki donya mah. Dikuwang sangka wong kuwi. Dilepaskan begitu. Dia di ngapura, dibusek kabeh. Disetip. Allah banjur Nabi Daud matur, ya Allah, sedaya pangalamanipun dumateng ngarsa panjenengan Gusti. Bila saking menika tiyang menika menawi ngertos keagungan panjenengan, kekuasaan panjenengan, welas asih panjenengan, kemahaan panjenengan menika, tentu tiyang kala wau tiyang menika boten bakal kedot pengharepanipun saking maghfirah panjenengan, saking rahmat panjenengan. Nah, mula iki dingerteke. Kula jenengan diparingi ngerti dening Allah lumatar wahyune supaya ngerti nek pangapurane Allah jauh lebih besar. Maghfirah Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa hambanya. Ampunan Allah jauh lebih banyak daripada dosa-dosa hambanya. Kasih sayang Allah jauh lebih banyak daripada dosa yang dilakukan oleh hambanya. Maka dari itu tidak pantas seorang hamba ini sampai berputus asa dari rahmat Allah, berputus asa dari maghfirah Allah, sehingga tidak mau bertobat, sehingga tidak mau memohon rahmat kasih sayang Allah. Goleki wong kok tanpa dosa, ya ora ono kejaba sing maksum para rasul. Jadi orang yang baik bukanlah orang yang tidak punya dosa, yang tidak pernah berbuat salah, bukan. Orang yang baik adalah orang yang ketika berbuat salah, berbuat dosa, berbuat khilaf, dia mau menyadari dosanya, mau menyadari, mengakui kesalahannya, kemudian menyesali perbuatan dosa, kesalahannya itu. Dia berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan salah itu. Dan meminta maaf, meminta ampun atas kesalahan dan dosanya. Kemudian ia gantikan, ia ubah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa itu dengan perbuatan yang baik, yang positif. Nah, ini orang baik. Jadi orang yang baik ketika dia berbuat salah, dia langsung menyadari kesalahannya,
dia minta maaf, terus ia gantikan kesalahan itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini orang baik. Setiap salah dia begitu, kan jadi tambah baik. Karena tidak ada di dunia ini manusia yang tak pernah berbuat salah. Ya, hanya para rasul yang masuk terjaga karena dijaga oleh Allah sajalah. Selain para rasul, bisa dipastikan pernah berbuat salah, khilaf, dosa, meski hanya sekecil apa. Maka ketika kita terpleset, kita sudah berhati-hati, jangan sampai berbuat salah, jangan berbuat dosa. Kok wis hati-hati, kita sudah berhati-hati, tetap kepleset juga. Ya, gimana? Segeralah kita menyadari kesalahan itu, dosa itu, kita sesali, ya. Kita hentikan, jangan dilanjutkan, jangan diterus-teruskan. Kita janji tidak akan mengulangi lagi seumur hidup, kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ini yang disebut tobat. Hakikat tobat ya seperti ini, dijamin oleh Allah. Siapapun orangnya yang mau bertobat kepada Allah secara nasuha, dengan diiringi tadi, satu menyesal, ya kan? Kemudian berhenti tidak meneruskan perbuatan dosa itu selama hidupnya, terus berjanji tidak akan mengulangi, terus memperbaiki perbuatan dosanya dengan kebaikan, terus beristighfar, mohon ampun. Siapapun yang bertobat secara nasuha, dosa apapun, sebesar apapun, pasti Allah mengampuni, memberikan maghfirah dan menerima tobat seorang hamba. Sebesar apapun dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, sebanyak apapun dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau sudah bertobat secara nasuha, lebur semuanya, bersih. Ibarat tulisan sudah disetik, tulisan buruk tadi sudah disetik, bersih. Kalau sudah bersih, lebur semua, dibuang semua dosa-dosa itu dari hamba Allah, Allah buang dari hamba-hamba Allah dosa-dosa tadi. Apa yang terjadi? Berarti sudah bersih. Sebesar apapun dan sebanyak apapun maksiat, dosa yang dilakukan oleh hamba Allah, ketika sudah diampuni oleh Allah dan sudah diterima tobatnya oleh Allah, maka tidak ada azab. Allah tidak akan mengadab hambanya itu. Maka kita harus ngerti begitu besarnya ampunan Allah, melebihi besarnya dosa-dosa hambanya. Begitu banyaknya rahmat Allah, kasih sayang Allah, melebihi banyaknya dosa maksiat hamba-hambanya. Maka ketika kita sudah ngerti sebegitu hebatnya, sebegitu besarnya ampunan Allah, sebegitu banyaknya kasih sayang Allah kepada hambanya, tidak pantas kita ini berputus asa dari rahmat Allah. Tidak pantaslah kita kalau tidak mau bertobat atau seulon jojo dosa kurat ya puro kantuk. Nggak boleh kita begitu. Sebanyak apapun, sebesar apapun dosa maksiat yang kita lakukan, jauh lebih besar ampunan Allah, jauh lebih banyak ampunan Allah. Itu yang harus kita ingat. Sehingga
Jangan sampai kita berhenti untuk senantiasa memohon kasih sayang Allah, memohon ampunan Allah, untuk bertobat kepada Allah. Nah, sekian dulu. Nah, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nah, insya Allah bisa kita lanjutkan lagi. Nah, kami sudah hampir khatam, ini sudah khatam. Nanti kalau sudah selesai tinggal doa-doa. Kitab ini Risalatul Mu'awana. Sekian, semoga bermanfaat. Mari kita berdoa bersama. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma nazim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min al-faqri wa dhulli wa asimna min al-bala'i wal waba'i wa ta'am wa min syurri al-a'da'i wa syayatin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana al-intizaam fi jami' al-waridiyat wa ad-dunyawiyah wa hassil muradana bil khair. Allahumma ba'idna min asy-syarri wal 'isyan. Allahumma inna na'udzu bika min jawdil bala wa darki syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ya muhawwil al-hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma ya kathiran nawal khaliqa jami' al-af'al wa fiqna li niyyatil khair fi jami' al-aqwali wal ahwal. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب عقدة النزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الهدى والتقوى والاستقامة ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ونسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا وتقبل يا كريم. وتقبل نادخل في فضل نحن نقول هذا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Enggak. Mama itu. Iya. Kali ini.